Gubernur itu harus bertanggung jawab terhadap Kabupaten Sinjai dan Bulukumba ketika olahraga ini tidak berhasil. Saya ini masih punya pasukan gitu. Siap. Saya masih punya kelompok gitu. Iya. Akan ada sebuah gerakan. Kalau gagal, Kak, Kalau apakah ketua KONI harus mundur? One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Segmen ini luar biasa sebab sudah lama saya tunggu-tunggu. Saya punya Kakanda, the legend aktivis di Makassar. Allahu Akbar. Ya, itu Kakanda Lana. Selamat datang di Mata Pemuda, Kakanda. Sama-sama. Ya. Kita tidak mau berdiskusi lepas, tetapi karena berhubung ada hal yang viral di Makassar terkait Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2020. Betul. Yang itu viral dikarenakan beberapa cabang olahraga komplain terkait langkah atau tindakan dilakukan oleh KONI yang tidak fair dan tidak profesional. Yeah. Mungkin bisa diceritakan gak, kenapa bisa ada meme-meme yang berseliweran dan isu-isu yang miring terkait penyelenggaraan yang akan dilaksanakan? Baik, terima kasih. Ini anak muda Kota Makassar yang telah memanggil untuk berdiskusi dan meluruskan permasalahan atau sesuatu yang lagi viral di dunia olahraga. Nah, ceritanya kayak gini. Pada saat awal kita dipanggil untuk rapat dengan koordinasi dengan bapak-bapak yang ada di KONI Sulawesi Selatan, yang perpanjangan tangan dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengadakan sharing atau apakah namanya, karena kita baru baku kenal kemarin dengan technical delegate dengan pengurus provinsi. Akhirnya disepakati untuk tahap pertama kami diberikan bantuan. Ini sebenarnya hal yang tabu untuk kita bicara, tapi kita harus menguak sebuah kebenaran. Iya. Kebenaran itu akan kami tuangkan di tempat seperti ini gitu. Karena mungkin kalau bicaranya rapat dan tidak ada penyelesaian yang begitu akurat gitu. Betul. Saya tidak berbicara tentang bantuan yang akan diberikan, tapi ini kan resiko saya, Pak. Ketika ini tidak saya sampaikan kepada orang yang akan saya berikan. Iya. Karena semuanya akan tertuju kepada technical delegate. Mau wasitnya, mau perangkat pertandingannya, mau orang yang bagian lapangannya, semua itu dalam satu cabang olahraga akan mengadu ke technical delegate gitu. Nah, kayak kemarin, saya awalnya dikasih sekian. Boleh sebut, Kak? Ini awalnya sebelum ditambah Betul, sebelum ditambah dikasih 40 juta gitu. 40 juta untuk mempertandingkan cabang olahraga panahan sebelum ditambah. Itu satu cabang olahraga dan satu cabang dari olahraga. Urusan teknis sampai semuanya. Iya. Untuk di lapangan cukup. Enggak, jauh dari cukup. Tapi sebelum terlalu jauh ya, anak muda. Siap. Saya cuma mau bilang, ini karena persoalan cinta terhadap olahraga. Saya mau untuk menjadi technical delegate. Tapi kan ini bukan bicara persoalan kecintaan, kita bicara tentang Pekan Olahraga Provinsi. Betul. Ada badan pemerintah provinsi di dalamnya. Iya. Ini Sulawesi Selatan, Bos. Kalau kita berbicara begitu kan pas berkembang. Tapi sebelum berkembang terlalu jauh, saya nyatakan ini hanya karena persoalan cinta sehingga saya masih bertahan untuk menjadi technical delegate. Dengan modal 40 juta, saya membuat pertandingan panahan itu nonsense. No. Itu nggak bisa. Mau contoh? Satu target untuk dipakai untuk menembak itu paling murah di Indonesia 2.500.000. Saya butuh 30 bantalan. 2.500.000 kali 30 itu berapa kira-kira? Itu sekitar 70-an. Iya. Yang dibantukan cuma 40 juta. Dan di pertandingan panahan tidak hanya membutuhkan sasaran. Saya butuh target face, saya butuh timer, saya butuh perlengkapan pembuatan lapangan panahan, dan atribut-atribut yang lainnya serta alat tulis kantor yang kami butuhkan. Setelah kami ngamuk-ngamuk atau berteriak dalam situasi rapat, baru ada penambahan. Itu pun penambahannya cukup nggak cukup. Karena sekali lagi ini hanya persoalan cinta dari kami terhadap olahraga. Tapi kenapa yang menjadi sasaran tembak KONI, Kak? Karena kan begini, apakah kita telah mengklarifikasi atau mencari tahu terkait jangan sampai dana yang ngucur terkait Pekan Olahraga Provinsi ini itu memang pas-pasan. Kalau mau bicara pas-pasan kan seperti ini, Om. Iya.
Pekan olahraga provinsi ini bukan kali ini dibuat gitu. Udah tahun-tahun yang lalu udah pernah. Iya. Mulai dari Bone, Palopo, Pangkep, Pindrang, yang terakhir ini kan, itu kan sudah ada dana dan anggarannya gitu. Semakin maju, harusnya semakin banyak anggarannya karena belajar dari kejadian-kejadian yang sudah lalu gitu. Jadi harusnya dia mempersiapkan dana yang begitu hebat untuk memberikan sebuah kualitas dan kuantitas sebuah kejuaraan. Kan ini adalah kejuaraan yang dipertandingkan untuk semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Hasil dari ini mereka akan berangkat untuk menuju go nasional gitu. Iya. Kejuaraan nasional siap menanti. Pekan olahraga Prapon. Setelah dari Prapon itu kan ada pekan olahraga nasional. Nah sekarang kalau Bapak Gubernur minta sampai 5 besar, no. Saya yakin kan nggak bisa. Kalau dengan Porprov saja ini seperti ini gitu. Iya. Porprov saja sudah kalang kabut gitu. Kemarin saya sempat di rapat itu saya masih bilang, katanya cuma dikasih technical delegate dan panitia provinsi itu cuma dikasih 1 baju kaos untuk pertandingan selama 8 hari. Bayangkan. Iya. Nah kalau 1 hari dipakai pasti bau. Masa besok wasitnya cuma pakai 1 lagi gitu? Sekelas provinsi Sulawesi Selatan, Betul. yang bisa kita lihat banyak atlet nasional yang lain dari Sulsel, bos. Benar, tidak dipungkiri. Apakah memang tidak ada persiapan? Kalau mau bicara seperti itu kan, orang-orang yang bisa saja pasti akan menilainya. Saya nggak usah memberitahukan. Kalau sudah siap, 2 bulan sebelum kegiatan ini sudah pasti rampung. Ini tinggal 7 hari gitu. Tinggal 7 hari, beberapa venue belum. Pertanyaannya, anggaran itu turun, dipangkas, atau memang hanya cukup dibagi-bagi saja? Oke, kalau masalah itu saya nggak bisa terlalu jauh ya. Benar. Yang pastinya pengurus KONI ketika sudah dilantik, dia sudah harus memiliki tahapan-tahapan untuk melakukan beberapa program kerjanya, termasuk Porprov ini. Iya. Dia harus sudah tahu gitu. Pagu anggarannya berapa cabang olahraganya harusnya dapat seperti ini, cabang olahraga ini harusnya wasitnya memakai seperti ini, dana yang harus dikeluarkan seperti ini. Itu sudah harus ada ramuan tersendiri atau racikan tersendiri yang dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan. Dan yang harus bertanggung jawab adalah KONI 100%. KONI Sulsel. Karena mengatur waktunya, berarti harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang dibutuhkan. Iya. Apalagi mereka kan bekerja sama dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Iya. Ya karena kita tahu kan ketua KONI backgroundnya siapa gitu. Terus gubernur siapa gitu. Siap. Ini kan jadi masalah. Cuman kan sekali lagi kita tidak bisa terlalu jauh berbicara seperti itu. Kita cuma bisa menggambarkan bahwa ketua KONI-nya siapa, gubernurnya siapa. Ayo. Maunya kan sinergitasnya bagus gitu. Iya, harusnya anggarannya lebih banyak sih. Harus jelas itu, Pak. Harus jelas. Dan teman-teman pemuda jangan cukup panggil technical delegate Menurut saya ini masih bisa panjang. Panggil teman-teman dewan yang menangani masalah ini. Supaya bisa terkuak gitu. Kalau mau jauh, teman-teman pemuda pengen tahu jauh, udah habis saya ini panggil lagi anggota DPR yang berkaitan tentang olahraga. Oke, saya mau ini. Siap. Di luar daripada tanggung jawab technical delegate. Ya. Kalian kan jauh malang melintang sebagai aktivis di Kota Makassar. Bukan aktivis juga ya, saya atlet loh. No. Saya kenalnya Kak Lana sebagai the legend aktivis. Dari mata seorang aktivis melihat masalah seperti ini, apa yang Kak Lana mau katakan kepada Gubernur Sulawesi Selatan? Baik, kalau begitu dari mata aktivis kalau saya ya. Iya. Gubernur itu harus bertanggung jawab terhadap Kabupaten Sinjai dan Bulukumba ketika olahraga ini tidak berhasil. Karena kenapa? Terkesan dipaksakan dan terkesan memiliki kepentingan yang tidak jelas gitu. Ingat, olahraga tidak bisa dikaitkan dengan politik. Olahraga harus pure olahraga. Kalau sudah ada kepentingan politik di dalamnya, olahraga pasti akan hancur. Kalau kata-kata Kak Lana tidak didengar, apalagi mau kamu sampaikan? Yang pertama, saya ini masih punya pasukan gitu. Siap. Saya masih punya kelompok gitu. Iya. Saya ini setelah Bapak anak muda ini di depan saya bilang saya ini aktivis, ya boleh saya terima. Tapi perlu Anda ketahui, saya ini sarjana olahraga. Iya.
Universitas Negeri Makassar. Terus yang kedua, saya atlet nasional cabang olahraga panahan. Saya wasit nasional cabang olahraga panahan, dan saya pelatih nasional cabang olahraga panahan. Jadi kurang apa saya untuk berbicara tentang olahraga? Siap. Iya kan? Dan hari ini saya sangat miris sekali. Kalaupun bisa terjadi Porprov sukses, kita berdoa supaya itu sukses gitu. Tapi yang kasihan adalah technical delegate. Sekali lagi, technical delegate adalah nyawa sebuah pertandingan. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap pertandingan yang akan dilaksanakan di Sinjai dan Bulukumba. Pesan saya buat Pak Gubernur, pesan saya buat Ketua KONI, tolong sukseskan Porprov. Kalau tidak sukses, saya yakin dan percaya Bapak tidak layak lagi untuk memimpin. Ngeri. Dan ini akan panjang kayak. Iya. Jika seandainya gagal, dalam tanda kutip, banyak miskomunikasi atau banyak hal-hal yang tidak bisa disiapkan di Porprov nantinya, akan panjang masalah ini. Panjang banget, dan ini banyak sekali yang kita lakukan. Ini cuma diskusi biasa. Betul. Diskusi ringan banget ini. Ini realita yang terjadi, saya berbicara. Belum lagi masuk simpel yang lebih dalam lagi ya. Siap. Porprov tadinya itu semua cabang olahraga membuat jadwal bertandingnya itu sampai 8 hari. KONI Sulawesi Selatan tidak berani menanggung 8 hari. Mereka hanya menanggung 6 hari. Padahal kami sudah jauh-jauh hari telah mempersiapkan jadwal pertandingan itu 8 hari. Tunggu. Ini seperti hanya mau menggugurkan kewajiban. Ya, bukan saya yang bilang ya, tapi anak muda yang bilang. Iya, ini dari alur ceritanya seperti itu kan. Betul. Ya. Ini bukan hanya menggugurkan kewajiban, dan kemudian yang kedua, tidak untuk bagaimana mempertandingkan atau melihat potensi anak bangsa, khususnya anak Sulawesi Selatan untuk bisa menjadi atlet profesional. Iya. Nah, kalau kami tidak melihat itu, Dek. Kami tidak melihat itu, anak muda. Iya. Kami tinggalkan ini pekerjaan kami sebagai technical delegate. Cuman karena sekali lagi persoalan cinta gitu. Mana mau hancur, mana mau wanta kurang dipakai. Yang penting terlaksana ini kejuaraan. Karena kenapa? Sudah jauh-jauh hari anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan, para atlet yang ada di Sulawesi Selatan sudah mempersiapkan dirinya untuk bertanding di kejuaraan ini. Iya. Padahal mereka tidak tahu kodong. Technical delegate-nya itu babak belur. Bahkan sampai keluar budget sendiri ya. Ya, kalau kita cinta ya. Makanya saya bilang ini sekali lagi hanya didasari dengan persoalan cinta. Kalau kami nggak cinta, ngapain gitu? Iya, bahkan bukan hanya panahan mungkin. Iya. Saya lihat juga ada meme terkait cabang olahraga tinju. Ya, itu lebih parah itu. Itu kan? lebih parah. Iya. Mereka katanya mau buat ring tinju dari bambu. Kemudian penerangannya dari obor katanya. Dari obor dan lilin. Iya, saya bilang Masya Allah. Kalau begitu modelnya, berarti itu kayak pencaksilat kampung itu atau tinju kampung itu kayaknya. Nah, ini kan tinjunya harusnya memakai standar nasional gitu. Iya. Aturannya aturan nasional gitu. Nah, kalau kayak gitu modelnya gimana? Bahkan ada salah satu teman technical delegate cabang olahraga, dia gajinya per hari 6 hari nantinya itu yang diterima kalau dikasih gelondongan 800.000 sampai 900.000 jika yang dia dapat. Berarti hitungan harinya cuma 100-an. Nah, kalau cuma 8 hari? Iya, 6 hari. Oh, 6 hari. 6 hari. 100.000 per hari. 100.000 per hari. Gaji apa tuh? Lebih baik jadi tukang batu. Betul. Tukang batu 150.000 loh sekarang. Kalau jadi buruh 250. Nah, kalau jadi buruh, jadi tukang 250, berarti sama standarnya dengan penyelenggara pertandingan. Kan kasihan itu. Betul. Saya tidak menjudge. Saya hadir di tempat ini tidak menghujat ya. Tidak menghakimi gitu, tapi berbicara untuk kepentingan olahraga. Yeah. Supaya olahraga kita maju gitu. Jangan sekali-sekali menyembunyikan sebuah kebohongan. Kan simpel, katanya anggarannya terpangkas. Nanti diusulkan di anggaran perubahan. Iya. Nah, kalau ada di perubahan yang kau harap, ada sistem yang saya mau tawarkan kemarin itu, cuman kan tidak sempat. Saya cuma bilang, pakai istilah camidu. Betul. Tahu camidu nggak? Catat mi dulu. Nah, ini yang benar ya kan? Catat mi dulu. Saya pikir ini Kak, bukan kacang-kacangnya di pengurus jelas lah. Paham semua tentang teknis. Iya. Bahkan yang dimaksud dengan camidu itu semua mengerti lah. Iya kan sudah ada di harapan. Betul. Di anggaran perubahan. Catat mi dulu. Camidu. Iya. Nah, saya pikir pengusaha jago Ji. Masya Allah. Ya. Siapa tidak tahu Ki? Iya. Tapi mudah-mudahan dengan hal seperti ini dan acara yang dibuat oleh teman-teman pemuda ini bisa menggugah hati gitu.
Kalau gagal, Kak, apakah ketua KONI harus mundur? Kalau gagal, apapun itu, Pak, tanpa disuruh mundur, kalau dia sadar, pasti dia akan malu. Kalau dia betul-betul orang organisasi, dia betul-betul tahu tentang organisasi, dia paham betul tentang organisasi, Ya. tanpa disuruh pun dia akan mundur kalau tidak sukses ini Porprov. Kalau dia tidak mundur? Ya, kalau orang Bugis biasa bilang itu isal. Apa itu, Kak? Isengnya lemu. Jadi seperti itu. Kalau saya seperti itu di zaman sekarang, apalagi zaman modern kayak gini, kita harus paham. Menjadi ketua itu ibaratnya menjadi seorang pembantu. Iya. Menjadi seorang pesuruh. Menjadi anak buah, bukan menjadi gagah-gagahan untuk menambah menambah kurikulum vitae ditulis nanti. Jangan yang begitu, Bos. Sekarang kalau Anda mau di olahraga, Anda harus menghidupi olahraga. Iya. Iya. Saya pikir memang benar. Iya. Kalau mau ketambah CV, jangan di cabang olahraga karena nyawa dan marwah ini dipertaruhkan. Betul. Betul. Ini betul sekali. Sulawesi Selatan ini ya sekarang lagi terpuruk-puruknya dengan olahraga gitu. Tapi kalau Anda perlu tahu, saya ini pelatih loh. Siap. Fisik dan mental orang-orang dari Sulawesi Selatan itu tidak kalah dengan orang-orang atau atlet dari Jawa loh. Cuman biasanya kita dari Sulawesi Selatan kalau cabang olahraganya memakai alat, habis kita. Karena di bawah nggak ada uangnya. Jarang. Oh gitu. Iya. Benar, saya ini pengalaman PON yang saya bicara pengalaman PON. Kami pakai alat ya 50 juta. Harga beli alatnya total 50 jutaan. Daerah Jawa pakai alat 150 juta, 250 juta. Bayangkan. Tapi karena kehebatan kita orang Sulawesi Selatan memiliki sifat siri napace, serta pabambangan natogean, maksudnya, wah pokoknya ya, kekuatan nggak bisa kalah. Kita nggak dikalah. Tapi giliran pakai alat lewat kita. Jadi cabang olahraga kayak karate, nggak ada yang bisa lawan kita. Betul. Untuk berbicara di kancah nasional. Karate kita sangat disegani. Atlet angkat besi yang kemarin bertanding di kancah internasional itu dari Sulawesi Selatan. Gitu. Beberapa cabang olahraga lain yang pernah menoreh sejarah Indonesia tentang olahraga itu banyak-banyak dari Sulawesi Selatan. Di kepengurusan ini, seberapa fokus membangun atau mengembangkan dunia olahraga di Sulawesi Selatan? Iya, kalau pengurus KONI itu harusnya memiliki skill untuk di atas rata-rata, 100% cinta dengan olahraga. Paling tidak dia orang yang pernah berolahraga. Betul. Nggak usah orang olahraga ya, tapi paling tidak orang yang tahu olahraga. Kalau dia tidak tahu, cukup cinta dengan olahraga. Kalau dia tidak cukup cinta, dia pernah melihat olahraga. Tapi kalau beberapa hal yang saya sebutkan tadi tidak pernah masuk dalam rumus kepala mereka, yakin dan percaya Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan pasti akan stagnan. Akan jalan di tempat. Iya. Mending kalau jalan di tempat ya. Kalau mundur, ayo. Iya kan, ini yang menjadi sebuah pertanyaan gitu. Iya. Dari awalnya katanya kalau nanti terpilih mau bangun itu kantor KONI. Oh, enggak punya kantor? Ada kantornya, tapi kan kasihan, bocor biasa kayaknya saya lihat. Banyak yang pokoknya kalau anak muda enggak percaya pembicaraan ini, anak muda datang sembunyi-sembunyi aja ke kantor KONI, lihat kondisi kantor KONI seperti apa. Tidak sih. Cuma menawarkan kalau tidak cukup di sini siap menampung. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, Kak. Kira-kira apa menjadi harapan besar Kak Lana kepada KONI, pemerintah Sulawesi Selatan, jika sana didengarkan, untuk bagaimana bisa mensukseskan Porprov 2022 ini? Baik, kalau saya simpel Pak, ini kesalahan dari awal. Kalau yang benarnya itu adalah, bukan benarnya, yang harus dilakukan adalah pertama, melakukan pendekatan terhadap semua cabang olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Panggil ketua-ketua cabang olahraganya, panggil ketuanya, technical delegate-nya. Sampaikan, dana anggaran kita untuk Porprov itu tidak cukup. Ceritakan. Ini masalahnya karena begini. Tadinya mungkin 20 miliar, akhirnya hilang menjadi 5 miliar, akhirnya yang jadi 3 miliar. Bicara hati ke hati gitu. Karena ini olahraga persoalan cinta gitu. Saya pasti akan lulu Pak, technical delegate. Biar berapa gua kasih, biar bukan 40 juta. Bahkan kalau perlu kita patungan ya. Iya. Yang penting keterbukaan itu. Betul. Bukan lihat tampo-tamponya itu. Jangan pasang sisi gitu. Betul ya. Nggak boleh. Dan di sini sisi yang dipasang.
Bukan kedekatan emosional. Nah, itu Anda yang bahasakan ya, bukan saya. Bertanya. Oke. Seperti itu modelnya. Kalau dari awal starting awalnya udah dikasih tahu seperti itu. Saya technical delegate pasti akan siap membantu gitu. Kalau dari awal seperti itu ya. Iya. Tapi kalau dari awal sudah bilang bla 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 bla, saya pasti akan tersinggung. Siap. Ini persoalan komunikasi. Saya pikirkan kita orang Sulawesi Selatan, saya ulangi lagi Pak, kita punya adat sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih gitu. Kita punya siri gitu. Kalau bilang dari awal dana anggaran KONI Sulawesi Selatan tidak cukup, bagaimana ini ceritanya? Nah, kita harus sukseskan ini kejuaraan. Iya. Saya pasti akan angkat tangan, Pak, kita bikin semaksimal mungkin dengan persoalan dan didasari dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim, porfa kita jalankan dengan baik dan benar. Ketimbang kayak begini, biar kau kasih lebih ini sekarang, kalau orang sudah luka, sudah nggak enak gitu, tetap dicerita, tetap akan bercerita. Dan ini kesempatan kita untuk bercerita, dan seperti ini keadaannya. Iya. Dan kalaupun ada penambahan, alhamdulillah. Tapi cukup tak cukup itu kami akan tetap laksanakan. Dan tidak ada rumus untuk dibatalkan. Kalau saya, Iya. selama ini berjalan dengan baik, ini starting besok mau pembukaan ya, tanggal 20-an ya, 21 ya pembukaan. Iya. Kalau sudah pembukaannya baik Ji, hari pertama, hari kedua baik Ji. Kalau hari ketiga sudah mulai mandek atau macet, itu akan memunculkan sebuah tanda tanya. Kalau baju yang kemarin mereka bilang cuma satu dikasih ke cabang olahraga untuk seluruh panitianya, saya akan pertanyakan. Yang kedua, jaga baik-baik persoalan perut Pak ya. Panitia yang bekerja itu panas hujan di lapangan hanya untuk olahraga, dasar dengan cinta. Kalau kau tidak kasih makan tepat waktu, zaman saya muda ini, saya selalu bilang kalau dalam organisasi, logika tanpa logistik anarkis namanya. Ini bahaya nih. Ini yang perlu diperhatikan, hati-hati. Karena ini persoalan perut gitu. Yang kedua, bayarlah upah mereka sebelum keringat mereka kering. Iya kan? Siap. Itu yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak yang terhormat di KONI Sulawesi Selatan dan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang kita cintai bersama. Perhatikan gitu Pak. Karena jangan sampai akan bercerita panjang dan berbuntut panjang nantinya. Karena ini kayak api dalam sekam sih sebenarnya. Api dalam sekam ini kan dilihat, oh, ndak menyala nih. Tapi kalau dikipas-kipas menyala. Dan ini yang berbahaya. Besar. Jujur Kak, ini apa ya? Prestasi negatif miris dari semua yang Kak Lana sampaikan ke saya itu, saya tidak habis pikir. Ini Sulsel bos. Ini bukan daerah yang baru berkembang, apalagi bukan daerah miskin. Kita nih daerah yang sangat kaya dan melimpah. Bukan cuma melimpah tentang alam, melimpah atlet, bahkan melimpah orang-orang kaya kayaknya. Iya. Cocok yang Anda bahasakan. Betul. Kalau berbicara tentang atlet, ini gudang atlet. Sulawesi Selatan ini gudang atlet. Makanya banyak atlet yang lari ke provinsi lain gitu. Oh iya. Ada Kak? Ada. Dan itu cerita klasik gitu. Banyak. Alasannya? Alasannya karena kalau di Sulawesi Selatan nggak diperhatikan kan. Wow. Ya, salarinya jauh lebih banyak. Orang sekarang kan kayak begini Om. Atlet itu kan manusia juga. Butuh apa? Butuh sesuatu yang bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Nah, kalau dia berharap dari tempat yang tidak memberikannya dia kenyamanan, tidak mendapatkan zona nikmatnya, dia pasti akan cari yang lebih nikmat dan lebih baik gitu. Banyak yang lari ke Surabaya, Jawa Timur. Ada beberapa yang lari ke Jawa Barat. Dan itu atlet nasional. Atlet nasional. Wow. Karena ini berbicara tentang perut gitu. Iya. Kalau pemerintah provinsi Sulawesi Selatannya pinter, atau komite olahraga nasionalnya pinter, apa sih susahnya untuk memberikan sebuah aturan terhadap atlet yang berprestasi nasional itu untuk dimudahkan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Kan ada perusda, perusahaan daerah yang bisa mengambil mereka. Kan ada beberapa BUMN. Apa, Perseroda ya? Iya. Kan bisa dikasih kerja di situ kasihan. Dengan upah yang layak gitu kan, supaya dia tidak pergi lagi. Karena kalau dia bertanding sekarang umur atlet itu
kan ada umurnya, kasihan mereka. Iya. Di atas 40-an setengah mati Mi, berpotensi kan. Di usia mudanya ambil memang Mi, kasih Mi pekerjaan. Kalau dia berprestasi nasional, kasih reward, penghargaan terhadap dia. Supaya mereka tambah cinta banget dengan Sulawesi Selatan. Biar diiming-imingi di luar, ngapain saya pindah? Ngapain saya pergi? Saya sudah punya pekerjaan kok di Sulawesi Selatan. Saya harus berbakti terhadap Sulawesi Selatan. Saya harus haramkan nama Sulawesi Selatan. Sepertinya Kak, gubernur periode ini Ya, dan KONI periode ini ya. kurang peduli ya terhadap olahraga. Wallahu alam bisawaf. Wallahu alam bisawaf. Sekali lagi saya bilang tentang itu, wallahu alam bisawaf. Cuman saya kasih contoh. Saya berangkat kemarin kejuaraan nasional Palangkaraya, baru-baru ini 2022 di Palangkaraya. Berangkat membawa atlet. Pulang bawa medali, 2 medali emas, 2 medali perunggu, 2 medali perak. Tanpa bantuan Komite Olahraga Sulawesi Selatan, 100 rupiah pun tidak ada bantuannya. Tapi saya pulang membawa nama baik Sulawesi Selatan. Tapi tidak ada rewards juga yang diberikan. Nggak ada. Tapi sekali lagi itu didasari dengan cinta ya. Dengan cinta. Kalau tidak mampu provinsi kan kita saja penggalangan dana 1.000 rupiah setiap orang bantu atlet-atlet yang memiliki prestasi yang luar biasa. Ya. Sebagai penutup Kak, Ya. mau harapan, pesan-kesan, meluapkan kekesalan terkait segala hal terkait Porprov ini Kak. Sudah mungkin mewakili Panahan. Saya juga mau mungkin bisa bersimpati terhadap cabang olahraga tinju. Kalau perlu memang benar membutuhkan bambu, nanti kita bantu. Pesan terakhir saya, Siap. jangan coba-coba mengusik, jangan coba-coba mengganggu jalannya Porprov dengan nilai-nilai politik. Kalau orang sudah ikhlas bekerja di Porprov Sinjai dan Bulukumba, utamanya perangkat pertandingan, lantas Anda tidak, saya tekankan lagi, lantas Anda tidak sama sekali peduli, akan ada sebuah gerakan. Semut saja Pak, diinjak sebelum dia mati, dia pasti akan melawan. Dan jangan pernah merampas haknya orang kalau memang itu ada.